Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-tawfiq wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama tentu mari kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, detik ini. Allah berikan kita umur untuk bisa berjumpa, bertemu, bahkan mengawali rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Malam ini kita berkumpul bukan karena niat kita yang kuat, bukan karena kita sudah menjaga kesehatan kita, bukan karena kekuatan kita untuk mempersiapkan, tapi ini karena Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita, mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ini, di tempat ini, yang tentu kita berharap mudah-mudahan duduknya kita, salatnya kita, bahkan hingga ke depan kita melakukan rangkaian-rangkaian sekecil apapun amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan, mendatangkan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita haturkan, kita berharap senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan sebagai figur manusia mulia, satu-satunya tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati. Mudah-mudahan rasa cinta kita, kesetiaan kita kepada beliau betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umatnya yang memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti dilanjutkan salat tarawih serta witir rahimakumullah. Berdirinya saya di sini dalam kapasitas dua. Yang pertama penceramah tentu, tapi yang kedua tadi disampaikan bahwa saya sendiri di sini sebagai ketua panitia Ramadan masjid ataupun yayasan Al-Muti'in. Maka ingin kami sampaikan yang pertama terkait dengan isi materi ceramah, yang kedua nanti ada informasi sepintas tentang kegiatan Ramadan di Masjid Islamic Center Al-Muti'in. Baik, yang pertama kita renungkan bahwa kalau mereview tahun-tahun yang lalu, ada 3 hari sebelum sudah dipanggil Allah, sebelum Ramadan, 3 hari sebelum Ramadan ada yang sudah dipanggil Allah. Bahkan tadi pun, tadi siang mungkin di antara kita ada yang menyaksikan seripah, ya, Masya Allah. Tapi Allah berikan kita nikmat, maka jangan kita sia-siakan. Perbanyaklah dalam untayan kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pernah menganggap kalimat alhamdulillah atau hamdallah ini merupakan kalimat yang hanya kita ungkapkan dalam lisan saja, tapi kita maknakan di dalam hati kita. Maka mari kita persiapkan di ayat Al-Quran ini untuk mengawali ceramah Ramadan. Sering dikutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini anak-anak TPA pasti pada hafal semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dalil yang betul-betul mengikat kuat bahwa kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka mari kita niatkan setulus-tulusnya lillahi ta'ala, besok kita puasa bukan karena untuk menghemat pengeluaran kita. Kok bisa menghemat pengeluaran? Nah, ini kelompok PPT. Tahu PPT? Para pencari takjil. Maaf, bukan nyinggung. Jadi jangan niat yang lain. Ibu-ibu misalkan Ramadan datang seneng gembira, tapi niatnya untuk menurunkan berat badan, diet. Hati-hati. Tapi niatlah karena Allah. Karena puasa itu amalan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Maka mari kita persiapkan rangkaian ibadah puasa ataupun amalan-amalan lain di bulan suci Ramadan. Dan satu hal yang berikatan kuat dengan bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Jadi bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ada jamaah yang berpikiran kalau gitu Al-Qur'an masih terus turun dong. Kok setiap Ramadan diperingati itu nuzulul Qur'an? Nah, makanya butuh ditafsirkan. Butuh nanya bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, betul. Tapi dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan dari langit dunia lah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turunnya di bulan Ramadan itu adalah dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Maka kesempatan ini di bulan Ramadan, Al-Quran jangan sampai kita jadikan sebatas pengisi waktu luang, tapi ambil menjadi prioritas. Kita ngambil hikmah. Insya Allah di masjid kita ini Bapak Ibu sekalian, nanti imam tarawehnya melantunkan dengan lagam rujukan Imam Masjidil Haram. Jadi saya hanya badal saja sebetulnya. Jadi imam intinya ada Ustadz Faisal Al-Hafiz. Jadi imam-imam seperti yang standarnya Imam siapa? Hani Ar-Rifai tadi, Misharir Rashid, Muhammad Al-Ayyub, kemudian siapa lagi, banyak nanti variasinya banyak. Ya, mudah-mudahan tidak membuat jamaah jenuh. Karena memang jamaah itu makmum itu ngikuti imam. Kalau imamnya nadanya tinggi, pasti makmumnya tinggi. Perlu kita coba? Jawab amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggi kan? Sekarang kalau makmumnya rendah, imamnya fokus ya. Imamnya rendah bacaannya, pasti makmumnya ngikutin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan ngikutin kan? Iya. Itu makanya. Nah, kesempatan di masjid kita insya Allah nanti banyak variatif lah bacaannya insya Allah ya. Dan kalau nanti imamnya lupa, tolong diingatkan ya dengan cara yang arif. Jangan misalkan imamnya salah, betulkannya sambil dongkol. Kesuwen. Kul huwaile di hatinya. Imamnya salah, inna anzalnahu fi lailatul til. Caranya yang betul ya, fi lailatil, bukan sambil dengki til, tidak ya.
Seperti cara membenarkan imam ketika salah dalam rukun, itu kan zikir subhanallah. Subhanallah. Jadi bukan subhanallah. Subhanallah sambil emosi. Bukan. Itu contoh. Nah, maka Al-Qur'anul Karim ini menjadi kesempatan kita. 2 minggu sebelum Ramadan ini tahadus bin nikmah. Ada masjid baru di Solo. Ada yang tahu namanya? Syekh Zayed. Ya, 2 minggu sebelum Ramadan, alhamdulillah saya berkesempatan mampir. Jadi nggak niat, mampir di masjid tersebut. Tadinya berpikir masjid tersebut hanya mercusuar secara bangunannya saja, dikelola oleh imam muadzin ya lokal. Ternyata include. Jadi inden imamnya, muazzinnya memang dari Uni Emirat Arab. Kaget ketika didengarkan, Masya Allah, ini perlu kita nih. Kami kebetulan makmum sholat maghrib kesempatan dan isya. Imamnya unik Pak, Bu. Ini kalau di kita mungkin repot. Apa? Menggunakan irama qiraah sab'ah. Bahkan mengikuti imam mazhab. Dalam imam mazhab Syafi'i rahimahullah, kalau membaca kalimat Maliki Yaumiddin, maknya panjang apa pendek? Halo, di surat Al-Fatihah panjang ya maknya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi di sana maghribnya pakai mazhab beda mazhab. Jadi mazhab Syafi'i maknya panjang. Isyanya Pak pakai mazhab Imam Maliki, pendek maknya. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dan yang unik, di rakaat kedua imamnya membaca surat Al-Bayyinah. Nah, Al-Bayyinah yang hafal coba dilihat diingat di kalimat innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari'ah. Ada yang salah tidak? Nah, bariyah kan harusnya. Tapi imamnya membaca bari'ah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bari'ah. Oh, bariyah tuh kan. Protes kan? Ini saya ngasih tahu ketika saya jadi makmum di Masjid Syekh Zayed, imamnya menggunakan qiraah sab'ah dan menggunakan madhab Maliki. Masya Allah, kalau di sini imamnya pakai madhab tersebut, yakin gak diundang lagi. Wih, salah kayak tadi langsung bariyah kan. Masya Allah, kita ini butuh guru-guru, orang-orang yang kompeten yang sudah belajar qiraah sab'ah jadi imam. Masya Allah, kita kan tahunya madhab Maliki ya dalam qiraah itu. Dan ada dalam qiraah sab'ah itu wadduhe walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketawa main yang jauh itu boleh, tapi harus tahu ilmunya. Yang membaca itu harus sudah tahu ilmunya, nggak bisa sembarangan. Jangan nyari sensasi dan pengen viral. Wah, dari sini dapat ceramah ini, pulang ke kampungnya ngimami. Wadduhe. Hati-hati loh ya. Ini saya hanya menjelaskan, bukan mengajarkan. Ini contoh. Maka kesempatan kita dalam artian Al-Quran, kalau kita tahu dalam bacaannya banyak manfaat, pahala, ini Masya Allah. Kan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Rindu surga itu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Kesempatan talil Quran itu yang gemar membaca Al-Quran. Gak usah gengsi, gak usah malu kalau kita masih terbata-bata. PR kita bersama-sama, hampir di setiap kampung itu anak-anak TPA rajin masuk TPA, berangkat TPA pasti di usia SD. Tapi ketika mereka lulus SD, masuk jenjang SMP, suka malu berangkat TPA. Betul? Nah, ini PR kita bersama. Makanya di posisi anak SMP ini kalau bisa ada istilahnya pasca TPA lah ya. Kelas pasca TPA diajarkan. Dan buat kita yang masih menggunakan ainnya menjadi nggak usah malu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada nggak di sini? Oh, masih. Ya dirubah lah ya. Walaupun nggak masalah. Ya. Nah, itu contoh. Jadi Al-Qur'an ini kesempatan buat kita ketika kita memahami nilai-nilai Al-Qur'an di Ramadan ini tentu berlipat ganda. Nah, terakhir dalam informasi di kegiatan Ramadan ini, mari silahkan ajak sanak saudara, keluarga, handai taulan untuk bisa mengikuti rangkaian agenda di Masjid Islamic Center Al-Mutiin. Besok sore silahkan datang ba'da asar, ada pembukaan pasar sore sepanjang jalan Cendrawasih ya, sepanjang jalan Cendrawasih ya, enggak sampai akhir sih ya, intinya ada batasnya. Itu nanti ada pedagang-pedagang ya, makanan tentunya, tapi jangan sabar ya, jangan sampai nggak tahan akhirnya jajan. Nanti pedagang juga ngasih tahu ya, jangan makan sebelum waktunya. Halo? Paham ya? Jadi besok nanti ada pembukaan pasar sore. Kemudian ada rangkaian lomba-lomba, festival anak soleh. Kemudian ada tilawah, bukan tadarus. Habis taraweh itu biasanya nanti di sini ada jamaah-jamaah yang membuat kelompok-kelompok, firqah-firqah yang akan dibimbing, didampingi oleh rekan-rekan dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta. Minta tolong ya teman-teman jadi dari PT IKI nanti membimbing, mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu yang tilawah Al-Quran, bukan tadarus sebetulnya ya. Tadarus itu ada Al-Quran, ada gurunya, disampaikan tentang ilmu Al-Quran secara detail. Nah, itu namanya tadarus. Tapi kalau kita membaca bareng-bareng, diperbaiki bacanya, itu namanya masih tilawah. Jadi walaupun sudah enak ya, Arab nandi kowe darus. Bisa dirubah nggak ya? Arab nandi nilawah. Ya, intinya tilawah dengan tadarus berbeda. Nah, kemudian insya Allah pasar sore sampai akhir Ramadan. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa diakses di informasi di Instagramnya yayasan ataupun masjid, atau bisa nanya ke para panitia yang nanti standby di depan masjid dan sebagainya. Nah, inilah rangkaian ataupun ceramah yang bisa kami sampaikan. Mari kita niatkan lillahi ta'ala, kita awali ibadah kita pada malam hari ini untuk kedepannya sampai sebulan full. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dan barokah sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah sekecil apapun di bulan Ramadan serta memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di antara kita ada yang Allah panggil di tengah-tengah Ramadan kah atau di akhir Ramadan kah, enggak perlu takut. Kematian itu merupakan bagian terpenting dalam hidup kita untuk mengawali kehidupan yang lebih hakiki dan yang abadi. Maka kita berharap mudah-mudahan dimanapun dan dalam kondisi apapun, ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.